Selamat beribadah di rumah Tuhan. Haleluya. Damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur. Kalau kita ada adalah anugerah dari Dia. Amin. Oh, Dia adalah penolong kita yang sangat setia. Mari sama-sama kita mau turunkan kepala. Haleluya. Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Untuk hari yang baik yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami sangat menambahkan Engkau di tengah kesesakan hidup kami. Kami datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Mari Tuhan, biarkan suasana surgawi dicurahkan bagi anak-anak-Mu. Penuhi kami dengan sukacita-Mu, supaya kami tetap bersyukur untuk memuji Engkau Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Terpujilah Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Mari kita berseru Allah, kita semua Allah yang sangat baik. Haleluya. Katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Engkau cinta lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku, Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlukan, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Katakan, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Berikan tepuk tangan yang meriah buat kebaikan Tuhan. Mari angkat suaramu, nyatakan cintamu buat Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala.
rindukan jemaat saja. Nyatakan ini sebagai penyembahan-Mu buat Tuhan. Katakan tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus, Kau segala. Katakan tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus. Kita mau bangkit berdiri, nyatakan penyembahan-Mu, bangkit berdiri. Berakhir, kita mau sembah Dia. Haleluya. Dalam hidupku tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Haleluya. Tak pernah berakhir kasih setia. Haleluya. Dalam hidupku tak pernah berhenti berharap. Haleluya, Yesusku. Oh Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Kau Mari sembah, naikkan syukur-Mu, tinggikan Yesus. Haleluya. Segala pujian hanya bagi kami sembah Kau, Yesus. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, tiada lama-lama Yesus. Curahkan berkat-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu, penuhi setiap jemaat-Mu tempat ini Yesus. Oh Yesus, tiada lama-lama ya sana, ya lama-lama Yesus. Ya lama ya sana. Tuhan, Engkau kami muliakan di tempat ini Yesus, biar lama-lama Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, biar lama-lama Yesus. Allah yang kudus, Allah yang kudus, kami berikan segala hormat hanya bagi Engkau ya Bapa. Kina ya lama-lama Yesus, kiara lama-lama ya sana ya lama. Semua berbahasa roh, semua menyembah Tuhan. Kinaya lama-lama ya, kinaya lama-lama ya, sanaya lama-lama ya, kinaya lama-lama ya. Haleluya Yesus, kinaya lama-lama ya, kinaya lama-lama ya. Haleluya, haleluya Yesus. Kia rama ya, sanaya lama-lama ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami sambut berkat-Mu yang luar biasa bagi kami, tercurah bagi kami Tuhan.
diberkati, tolong sama-sama katakan. Amin. Shalom. Sekali lagi berikan tengok kiri kanan, berikan salam sehat, biarlah matamu terpancar sukacita dari surga. Amin. Haleluya. Yuk kita mengatakan, sebab Dia Allah yang sangat baik, masuk gerbangnya dengan hati yang penuh syukur. Jemaat Pasar Baru, mana suaranya? Silakan duduk. Haleluya. Saya bingung Bapak Saudara, karena terlalu banyak yang Tuhan izinkan mujizat terjadi dalam hidup saya. Saya mengucapkan terima kasih buat segala doa dari hamba-hamba Tuhan,
Dari jemaat semua saya tahu, semua berkat doa kalian semua, saya bisa berdiri di tempat ini. Saya tidak percaya bahwa operasi sudah menjadi masa lalu bagi saya. Yang tadinya saya takut luar biasa. Tapi Tuhan nyatakan, walaupun kadang kita inginkan, kita berdoa Tuhan sembuhkan, tapi Tuhan tidak izinkan. Dia ingin supaya saya lebih sehat lagi. Dia berikan dokter yang terbaik buat saya, dokter yang cinta Tuhan. Sampai kemarin pun saya sempat selalu berulang-ulang saya ceritakan sama suami saya, sama Daniel, dokter anestesi pun Tuhan pilih Bapak Ibu. Dokter anestesi yang pertama, dia sampai menghadap ke ruangan saya, ke kamar saya, dan dia ragu untuk kondisi saya untuk operasi, untuk anestesi yaitu untuk bius lokal, dan saya harus dibius total. Saya bilang gak mau, dan akhirnya Tuhan tidak izinkan, dan akhirnya Tuhan izinkan besoknya, dan Tuhan berikan dokter yang benar-benar cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Bahkan di ruang operasi pun tidak ada rasa ketakutan, kita bisa memuji Tuhan di ruang operasi. Sungguh luar biasa. Oleh sebab itu mari, apapun keadaanmu yang terjadi dalam hidupmu, mungkin tidak sesuai dengan apa yang Tuhan, yang engkau doakan, tapi percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia Immanuel, dia tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongannya selalu tepat, tidak pernah terlalu awal, bahkan terlambat. Amin. Haleluya. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Engkau adalah penolong kami yang setia Bapa. Terpuji namamu Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat kebaikan Tuhan sepanjang hidupmu. Mari angkat pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Bapak Ibu, mungkin saat ini engkau kecewa karena situasi yang terjadi, bahkan dalam problema hidupmu. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan engkau. Dia selalu ada bagi kita, sebab Dia datang sebagai Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita dengan penyertaan yang sempurna. Mari, itulah Tuhan kita. Mari kita mau, waktu kita nyanyikan pujian ini, kita percaya bahwa ada aliran kesembuhan, mujizat terjadi. Yuk, dengan segala hormat kita mau bangkit berdiri. Angkat suaramu bagi Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya
Sekali lagi, mari jemaat saja, angkat suaramu katakan, Kau lebih. Saudaraku, angkat tangan kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Kau lebih tahu pulihkan hidupku. Ku percaya hanya Yesus penolongnya. Hanya Yesus penolong, hanya Yesus penolongnya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Biar kami serahkan jam ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami ucap syukur. Yang siap mendengarkan firman, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saya buka maskernya ya. Karena saya sendiri, jadi boleh-boleh saja. Oke. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Amin. Nah saudaraku, sepanjang perjalanan Tuhan Yesus ketika melayani selama kurang lebih 3,5 tahun, saudaraku, banyak hal yang Tuhan sudah lakukan, mengajar dan kemudian menyembuhkan orang sakit. Ya. Nah saudaraku, hari ini kita belajar yang namanya bagaimana anugerah Tuhan juga terjadi buat kita semua. Saudaraku, nah hari ini saya mau kasih judul, tema saya adalah Just Do It. Ya. Bapak Ibu tahu ya, anak muda pasti tahu nih. Apa? Ini merek sepatu katanya ya, Nike. Ya, Bapak Ibu, Just Do It itu sebetulnya sama produsen Nike, itu diambil ketika seorang pembunuh, ketika mau dihukum mati, dan pembunuh bilang, just do it, lakuin aja. Saya udah siap mati, ceritanya begitu saudaraku ya. Tetapi tahun 80-an diambil menjadi satu slogan oleh produk sepatu, produk alat olahraga, dan tujuannya adalah begini saudara, tujuannya adalah baik yang masih kecil, remaja, pemuda, dan orang tua, semuanya dari kalangan biar semuanya sehat, katanya begitu saudaraku. Jadi lakuin aja. Nah saudaraku, hari ini juga ya, saya kasih tema firman Tuhan saya adalah just do it. Lakukan saja. Supaya apa? Supaya dari yang muda sampai yang tua juga sehat rohaninya. Amin. Nah saudaraku, kita belajar atau kita melihat, tadi saya bilang, selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus mengajar dan kemudian menyembuhkan banyak orang sakit. Nah hari ini juga kita lihat ada satu kejadian yang menarik dan saya percaya Bapak Ibu juga pasti sudah tahu. Ya, ceritanya tentang ke-10 orang kusta. Oke, boleh kita lihat, kita baca di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ya. Judulnya adalah ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi dari Galilea, Yesus mau perjalanan ke Yerusalem itu melewati bukit-bukit ya saudaraku, di perjalanan, dan tentu panas terik dan cukup capek.
ya, karena diceritakan pada saat ini adalah Yesus berjalan kaki bersama murid-muridnya. Oke, lanjut. Dan ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Dan mereka, orang kusta itu, mereka berdiri agak jauh. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Karena orang kusta ini mendengar cerita cerita tentang yang Tuhan Yesus sudah lakukan, menyembuhkan berbagai macam, mengusir roh jahat dan sebagainya. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan apa? Dengan suara nyaring. Ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Ayat terakhir, ayat 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Padahal Yesus jauh kan? Yesus cuma bilang, pergilah ke imam-imam. Tetapi nggak lama, cuma satu yang balik. Dan Tuhan Yesus bilang begini, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang tadi? 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Yesus bilang, orang asing ini. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oke? Bapak Ibu nangkep ya satu perikop ini. Nah saudaraku, ada beberapa hal yang saya mau bagikan dulu buat kita. Pembukaan ya saudaraku. Nah ini menarik, kenapa? Karena Lukas sangat memberi perhatian kepada yang namanya orang Samaria. Ya, tadi dibilang apa? Satu orang kembali dan ditulis gini, orang itu adalah orang Samaria. Bahkan Yesus pun bilang begini, orang asing. Karena orang Samaria, saudaraku, ya, berbeda dengan orang Yahudi. Ya, dan Lukas beberapa kali menulis tentang yang namanya orang Samaria. Perikop sebelumnya juga ditulis tentang orang Samaria yang baik hati. Ketika ada orang dirampok, imam lewat, dicuekin. Ya, ibaratnya pelayan lewat, hamba Tuhan lewat, orang Kristen lewat, dicuekin. Ketika ada orang Samaria yang menolong. Bahkan bukan dibilang begitu aja, bahkan dibawa ke rumah sakit dan ditaruh duit. Jaminan, kalau nanti kurang aku balik lagi ku bayar. Luar biasa, ya. Bahkan Lukas juga menulis juga bahwa Yesus mengutus murid-muridnya juga untuk bermisi yang namanya ke Samaria. Walaupun sebetulnya ketika orang-orang datang ditolak sama orang-orang Samaria. Dalam kisah para rasul pun, kisah para rasul yang pertama juga amanat agung. Yesus menyuruh pengikutnya untuk menjadi saksinya di Yerusalem, seluruh dia bahkan sampai ke Samaria. Oke? Saudaraku, perlu dicatat orang Samaria adalah orang, menurut lagi waktu itu ya, menurut orang Yahudi adalah orang yang dianggap bangsa kafir. Orang Samaria adalah orang yang dalam tanda kutip orang yang rendah. Golongan kelas 2. Nggak bermoral, bahkan ada yang mengatakan bahwa sekelas atau selevel dianggap seperti anjing. Ya, oke? Nah yang menarik tadi, disebut bahwa orang itu adalah orang Samaria. Saudaraku, berarti apa? Yang 9 tadi, menurut saya mungkin orang Yahudi. Nah, Yesus lagi-lagi memberi perhatian. Lukas memberi perhatian. Nah, yang menarik begini saudaraku, ya. Lukas ingin mengatakan bahwa Tuhan saja, dalam tanda kutip, memberi kesempatan kepada mereka yang bertekad untuk memperbaiki kelakuan dan sikap yang tidak baik. Ya, seringkali begini saudaraku, seringkali kita menjadi hakim yang hebat buat orang lain. Ya, ingat baik hari ini saudaraku, pesannya sederhana. Lukas ingin mengatakan bahwa Tuhan saja memberikan kesempatan buat orang-orang Samaria. Betul? Nah, yang menjadi pertanyaan hari ini adalah, kok kenapa sesama manusia justru lebih kejamnya melebihi Tuhan? Penghakimannya melebihi Tuhan. Halo? Nah, Bapak Ibu? Tuhan Yesus ingin memberi satu pesan begini, saudaraku. Enggak jaminan orang Kristen yang rajin beribadah, bahkan melayani Tuhan, bahasanya melayani ya, nggak tahu melayani siapa. Tapi yang pasti adalah, hari ini kita belajar bahwa ada orang yang dianggap kelas 2, yang dianggap bangsa kafir, tapi kelakuannya lebih luar biasa.
Amin? Amin Bapak Ibu? Nah, dari perikop tadi kita belajar. Yang pertama adalah bahwa Tuhan peduli. Dan Tuhan ingin kita meresponi anugerah yang Tuhan kasih. Jadi yang pertama adalah, poin pertama yang mau saya bagi adalah, Tuhan punya anugerah buat kita. Yang poin pertama adalah, Tuhan punya anugerah buat kita. Yang amin satu. Yang saya ingin pahami, yang ingin saya berikan adalah, bahwa hari ini, kalau kita ada sampai saat ini, semua akan anugerah Tuhan. Wah, puji Tuhan. Ya, saudaraku, kenapa? Dikatakan begini, saudaraku. Ya, dikatakan bahwa Tuhan sudah capek jalan jauh, tiba-tiba ada 10 orang. Dan agak berteriak sedikit, Tuhan, kasihanilah kami. Dia nggak minta sembuh. Tapi dia bilang, Tuhan, kasihanilah kami. Saudaraku, orang Benteng sebut kusta apa? Lepra. Ya, kita punya rumah sakit sangat terkenal. Di seluruh Indonesia, bahkan mungkin Asia Tenggara terkenal. Rumah sakit Sitanala. Ya, saya punya teman, saudaraku dulu, teman sekolah, teman SMA. Di SMA 1, saudaraku. Dia papanya dokter. Ya, papanya dokter, anaknya juga lumayan pinter. Ya, dia bilang gini. Dia bilang, lu tau nggak, kalau pasien main bola, kadang-kadang jarinya ketinggalan. Jarinya copot. Nggak tahu, saudaraku. Jadi copot aja gitu. Entah jempol kakinya atau apa begitu. Wah, yang benar. Iya, karena memang nggak ada mati rasa seperti ini. Saudara. Ya, nah, saudaraku, Alkitab berkata begini, dia berdiri agak jauh dan setengah berteriak, Tuhan, kasihanilah kami. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris juga sama. Master, have mercy for us. Kasihanilah aku. Ya, nah saudaraku, sebelumnya kita lihat dulu. Dalam tafsiran Alkitab Injil Matius, saudaraku, dikatakan begini. Orang sakit kusta pada waktu itu ya, menderita secara hebat, bukan hanya karena penyakit itu lambat laun merusak, menggerogoti badannya, tetapi juga karena apa? Mereka dibuang dari masyarakat. Dan mereka tidak boleh mendekati orang sehat. Saudaraku, siapapun yang terkena kusta, siapapun yang kena lepra, baik itu raja sekalipun, harus keluar, diasingkan. Ya, kita ingat dalam perjanjian lama ya, ada Naaman, ada raja, macam-macam. Ya, pokoknya kalau udah kena sakit kusta, nggak ada ampun. Pinggirin. Nah sama, ketika Yesus lewat pun ada melewati sebuah desa dan tahu-tahu ada 10 orang kusta. Dia nggak tahu diri, dia nggak mau dekat. Ya. Dan yang menarik begini, saudaraku, ya, adalah kita lihat dulu, ya, dalam perjanjian lama supaya kita mengerti. Kusta, ya, itu bicara kutukan pada saat itu. Ya, ada Miriam. Ya, di dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 2 nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Miriam adalah kakaknya Musa. Dia sombong sama Musa. Dia ngelawan Musa. Musa, emangnya yang bisa kasih persembahan cuma Musa doang. Kita juga bisa. Akhirnya Miriam mengambil alih imam. Dia bakal ukupan sendiri dan akhirnya apa? Dia menantang Tuhan. Seketika tiba-tiba badannya berubah putih. Langsung diasingin. Nggak ampun. Menantang Tuhan pada waktu itu. Siapa lagi? Gehasi. Gehasi adalah siapa? Bujangnya Elisa. Ketika Naaman datang, Naaman singkat cerita, kustanya disembuhkan. Naaman mau memberikan sesuatu buat Elisa. Kata Elisa nggak usah. Tapi Gehasi bilang sayang dalam hati dia. Ketika Naaman pergi dikejar dan akhirnya dikasih. Mengatasnamakan Elisa. Dan seketika dia balik, Elisa tanya, dari mana? Aku tahu. Karena kamu sudah ngambil hartanya, penyakitnya kamu ambil juga. Seketika Gehasi kusta. Langsung diasingin. Yang terakhir adalah Raja Usia. Nggak peduli, saya bilang tadi, nggak peduli Anda raja atau siapapun. Ketika sakit kusta, selesai. Pinggirin. Oke? Raja Usia kenapa? Raja Usia sama. Dia bilang, emangnya imam doang? Saya juga bisa dengan sombongnya. Akhirnya sampai mati, Raja Usia dikatakan apa? Kena kusta. Jadi yang pertama, saudaraku, begini adalah, yang pertama adalah anugerah Tuhan yang kita terima hari ini. Kita mungkin sudah nggak layak, betul? Kita mungkin sudah kotor, kita mungkin sudah apa macam-macam lah, ya. Dan kita cuma bisa berteriak sama Tuhan dari jauh, Tuhan kasihanilah kami, kasihanilah saya. Saudaraku, hari-hari ini mungkin dalam kondisi yang masih belum sempurna ya, masih belum baik ya. Saudaraku, sayang sekali kalau kita masih jauh dari Tuhan. Justru harusnya kita mendekat sama Tuhan. Amin.
Amin Bapak Ibu? Waduh, kalau dengar cerita-cerita yang ini, aduh kasihan saudaraku ya. Tapi percaya bahwa ketika kita mendekat sama Tuhan, ada satu kekuatan yang kita berikan, yang kita terima. Dan Tuhan juga mau kita meresponi anugerah itu. Yang pertama adalah belajar bahwa Tuhan punya belas kasihan buat kita. Bahwa Tuhan punya anugerah yang besar buat kita. Dan yang kedua adalah saudaraku begini. Iman dimulai ketika kita melangkah. Poin yang kedua adalah iman dimulai kita melangkah. Oh iman apa? Oh bicara ketaatan Pak. Bicara ketaatan Bu. Bapak Ibu kalau baca Alkitab, Bapak Ibu perhatikan. Ketika Yesus menyembuhkan yang sakit buta. Ketika Yesus menyembuhkan yang sakit lumpuh dan sebagainya dan seterusnya. Mereka melakukan. Dan di akhir ayat, di akhir perikop itu pasti bilang. Pergilah imanmu menyelamatkanmu. Betul ya Bapak Ibu ya? Pergilah imanmu menyelamatkanmu. Loh tadi ayat yang tadi juga kita baca. Boleh Yun ayat 19 ini? Ayat 19 yang tadi ayat terakhir? Boleh. Nah saudaraku perhatikan. Lalu ia berkata kepada orang itu. Kepada orang yang kusta tadi yang dia balik. Berdirilah pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Sama dengan yang lain-lain. Artinya apa saudaraku? Ketika kau melangkah. Itu menunjukkan imanmu kepada Tuhan. Amin? Bapak Ibu dengar baik. Ini tadi saya bilang bahwa penyakit kusta itu penyakit kutukan. Oh cari penyakit, oh suruh datang ke imam. Betul nggak? Hukumannya mati saudaraku. Ya, kalau orang sakit kusta boro-boro ke imam, dia menginjak mesbah itu mengotori, mati hukumnya. Loh, tetapi yang terjadi apa? Saya percaya ketika dia berbalik dia melakukan apa yang Tuhan suruh dan kelihatannya apa? Nggak mungkin. Dan aneh, kok Tuhan, coba kalau dia berbantah-bantah, Tuhan, masa saya suruh pergi ke imam? Oke, kita kusta. Kalau dia berdebat begitu, nggak sembuh. Tapi Alkitab berkata apa? Mereka berjalan dan dia berbalik. Tetapi baru beberapa langkah, sembuh. Amin? Saudaraku ingat, iman dimulai ketika kita melangkah. Yang amin, 1, 2. Dan saya tahu pasti Om Alam. Oke? Iman dimulai kita melangkah. Amin? Nah saudaraku gini. Hari-hari ini juga sama. Saya bersyukur, bukan bersyukur. Artinya gini, di balik pandemi ini, saya bisa melihat karakter orang. Kalau kita zona nyaman semua, Bapak Ibu. Saya ulang ya, kalau kita zona nyaman semua sehat, ekonomi baik, pokoknya semua baik. Pasti nggak kelihatan. Tapi ketika dalam saat-saat seperti ini, kita kelihatan. Kita tahu nih. Oh, yang takut, kita tahu. Oh, yang apa namanya? Yang alasan gak mau ibadah, oh tahu. Ya? Amin? Saudaraku, kenapa saudaraku? Kenapa? Kan lagi-lagi saudaraku, nggak mudah. Ya, nggak mudah memang. Tapi dari sini kita melihat, oh bisa aja WL, pemusik, pengkhotbah termasuk saya. Saudaraku, jadi pengkhotbah nggak mudah saudaraku. Karena pengkhotbah itu harus mengkhotbahkan apa yang dia hidupi. Tetapi harus juga menghidupi apa yang dia khotbahkan. Ya? Betul nggak? Kita ini disorot, yang depan-depannya disorot, saudara. Ya, makanya kalau kita cuma ngomong doang, saya cuma ngomong doang, mungkin Bapak Ibu cuma ya. Tapi ketika dihadapkan pada satu masalah, benar nggak kita belajar taat sama Tuhan? Itu menjadi persoalan. Ya, mau ibadah aja takut gimana? Saya nggak ngerti. Tapi dari situ kita lihat, oh, kalau nyanyi hebat nih, gunung-gunung beranjak, ya. Tapi aku tetap memuji Tuhan. Hai jiwaku pujilah Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ketika begini, sudah kelihatan. Oke? Dari sini kita belajar. Iman itu belajar taat, Pak. Belajar taat, Bu. Dan yang berikutnya adalah begini, saudaraku. Iman itu, saudaraku, berani bersikap. Saudaraku, sikap hati itu nggak ditentukan oleh yang namanya jumlah suara, Pak. Iman itu nggak ditentukan oleh yang namanya jumlah suara, Bu. Kalau saya berselisih dengan Pak Yakub, misalkan berselisih, misalnya, saudara. Pak Yakub kemudian, padahal dia salah nih. Dia ajak yang lainnya, Pak Tommy, yang lain-lain, membuat satu gosip, menjadi public opini. Dia pikir itu menjadi satu kebenaran. No! Salah tetap salah. Sikap hati itu tidak ditentukan oleh yang namanya jumlah suara. Saudaraku belajar dari perikop ini. Dan orang Samaria bukan orang Yahudi. Dan bukan orang yang takut akan Tuhan. Tapi lagi-lagi Yesus ingin menegur kita semua. Satu orang ini melawan 9. Nah Bapak Ibu, sikap hati kita, iman kita tidak ditentukan oleh yang namanya jumlah suara. Amin? Ya.
Ya kalau saya kasih ilustrasi, saya senang sekali sama yang namanya Pak Ahok. Pada waktu dia menjabat jadi gubernur. Dia melawan arak ikan salmon ya. Melawan yang namanya arus air. Tapi lihat, lagi-lagi dengar. Hari ini kita belajar. Satu adalah anugerah Tuhan. Kita harus berani yang namanya meresponi anugerah Tuhan. Kita ini nggak layak. Kita ini ya kena kutuk zaman dosa ya. Tapi ketika Tuhan memberi anugerah, oke, kita responi dengan baik. Yang kedua adalah iman dimulai ketika kita melangkah dan berani bersikap. Walaupun cuma sendiri. Oke? Zig Ziglar berkata begini, satu orang yang memiliki komitmen lebih baik daripada 100 orang yang hanya memiliki minat. Oke? Saya lebih suka pelayan yang betul-betul mau bayar harga, saya lebih suka pelayan-pelayan yang betul-betul punya komitmen. Gak usah harus disuruh-suruh. Seringkali saya, seringkali saya suka tegur orang-orang yang gak disiplin. Saudaraku, seringkali dan saya bilang juga, kami juga sama orang kerja. Pak Yakub juga orang kerja. Pak Nenggolan juga kerja dan sudah sangat sepuh juga. Dari Tangerang ke Kelapa Gading, sama. Pak Rian juga guru. Sibuk, Bu Sukaria juga guru. Kami juga sama. Tapi kami punya komitmen melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Jadi saudaraku lihat, satu orang yang memiliki komitmen lebih baik daripada 100 orang yang cuma minat. Kepengen doang. Belajar dari orang Kusta ini, satu orang Kusta ini, luar biasa. Ya? Oke, 100% kita harus punya komitmen yang baik di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah bahwa iman sejati itu tahu mengucap syukur, Pak. Lagi-lagi saya ulang nih, kalau kita ada sampai saat ini, semua karena berkat Tuhan. Tahu mengucap syukur, ciri iman yang sejati, Pak. Alkitab tadi berkata begini, orang itu kembali dan berteriak dengan suara nyaring, betul ya? Dan kemudian bukan suara nyaring aja, suara nyaring itu teriak, saudaraku. Mungkin seperti dapat bonus lah kira-kira begitu. Dikasih kesempatan hidup kedua. Saya bilang penyakit kusta bukan penyakit sembarangan. Ya mungkin mirip-mirip AIDS lah kalau sekarang, kira-kira begitu. Ya, dikucilkan di macam-macam lah kira-kira begitu. Dan ayat berikutnya berkata apa? Dia tersungkur di kaki Yesus. Saudaraku dengar, iman sejati tahu yang namanya mengucap syukur. Caranya bagaimana? Mungkin cara kita berbeda. Dengan kita beribadah kepada Tuhan, dengan kita berdoa, dengan kita baca firman, dan seterusnya, dengan kita memperhatikan saudara kita yang lain. Itu luar biasa. Amin? Hari ini kita belajar satu kesempatan. Bahwa Tuhan ingin memberi pesan ini. Hei, orang Samaria itu orang kelas 2. Orang Samaria itu orang kelas kafir. Orang Samaria itu kelas, ya dalam tanda kutip kelas anjing. Yang tidak dihargai. Tetapi orang kafir itu tahu berterima kasih, Pak. Orang kafir itu tahu mengucap syukur, Pak. Bahkan dia tersungkur di kaki Yesus. Dan dia meresponi panggilan Tuhan dengan luar biasa. Wow. Amin, saudaraku? Ya, sederhana pesannya hari ini. Ya, supaya Supaya kita mengerti. Orang yang tidak memiliki hati yang penuh rasa syukur tidak akan tahu bagaimana cara menyembah Tuhan yang benar. Karena hati yang penuh syukur adalah pusat dari ibadah. Ketika kau beribadah kepada Tuhan, hatimu penuh dengan syukur. Itu luar biasa. Kalau kau cuma melayani, kalau kau cuma ibadah, cuma kayaknya nggak enak sama Pak Yakub, nggak enak sama Om Wit, capek-capekin badan, mendingan di rumah aja. Betul? Hari ini kita belajar. Kita yang dibilang orang, anggaplah kita seperti orang Yahudi ya, misalkan gitu ya. Yang dianggap beriman, beribadah, percaya Tuhan. Tapi kelakuan kita nggak tahu mengucap syukur, Pak. Kelakuan kita menghakimi orang, Pak. Tapi hari ini kita belajar. Nasihat firman Tuhan sederhana. Mari saudaraku, ya belajar sesuatu hari ini. Dan saya tutup dengan cerita ini, saudaraku ya. Ada satu anak sekolah minggu, ya. Dia ngobrol sama mamanya. Dia bilang, "Ma, kata guru sekolah minggu aku nih, Tuhan tuh besar ya." Ya, benar. Emang kenapa? Iya kata guru aku, dunia atau angkasa raya katanya cuma dalam segenggam tangan Tuhan. Gitu. Oh iya benar. Tapi kata guru sekolah minggu aku yang sama
katanya Tuhan itu bisa masuk di dalam hati aku, mah. Loh, kan hati aku ini kan kecil, mah. Oh, kok Tuhan bisa masuk dalam hati aku yang kecil? Loh, gimana ceritanya, mah? Oh ya benar, guru sekolah minggu kamu benar. Tuhan ada di dalam hati kamu, hati mama, hati kita semua. Loh. Mah, tadi katanya Tuhan itu besar, tapi kok bisa kecil, bisa masuk dalam hati. Oh gimana ya? Kemudian anak kecil berpikir, oh mah kalau gitu seperti gajah yang lagi nyumput di pohon ya Maya. Atau dia lagi nyumput di tiang listrik, kira-kira begitu. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Saudaraku, hari ini pesan sederhana. Kalau Tuhan Yesus yang besar, itu besar sekali, ada di dalam hatimu, harusnya orang lain akan melihat ada Yesus di dalam hatimu. Saya ulang. Mungkin masih pada bengong. Saudaraku, kalau Tuhan Yesus yang besar itu ada di dalam hatimu yang kecil, harusnya orang lain akan melihat ada Yesus di dalam hatimu. Amin? Saudaraku, kalau kita ada sampai saat ini, saya ulang untuk kesekian kali, kalau kita ada sampai semua karena Tuhan. Kalau kau diberkati Tuhan, semua karena Tuhan. Kalau kau sehat hari ini, semua karena Tuhan. Amin? Saudaraku, sekali lagi, Tuhan yang begitu besar ada di dalam hatimu. Maka orang lain akan lihat, ada Tuhan. Ada Tuhan di dalam hatimu. Ada Tuhan di dalam hatimu. Amin? Shalom, selamat siang. Tuhan memberkati.